Like somebody gotta go get bone. Like somebody gotta go get bone. Go get bone. Like somebody gotta go get bone. Baru aja gue mau berusaha move on, si nyokap sama bokap malah mau jodohin gue. Kenapa harus gue sih? Kenapa nggak si Nina aja? Dia kan lebih tua dari gue, ya walaupun cuma 10 menit. Tapi kan tetap aja dia kakak gue. Ujar Novia di dalam batinnya memutar kedua bola matanya balas. Enggak mah, pokoknya aku nggak mau dijodohin, titik nggak pakai koma. Tolaknya mentah-mentah. Terima aja kali Nov, siapa tahu dia seorang mafia atau CEO. Atau bisa jadi presdir. Kan lumayan buat ngerubah nasib keluarga kita. Oh iya, lo kan baru putus sama mantan lo itu. Mending lo buka hati lo buat nerima cowok yang bakalan dijodohin ke lo. Apalagi kata mama dan papa orangnya ganteng. Ujar Nina meyakinkan Novia. Novia mendelik pada Nina. Kenapa lo yang bersikeras maksa gue buat nerima perjodohan ini? Itu kan cowok kriteria lo. Ya sudah lo aja yang nerima perjodohan ini. Nina melebarkan kedua bola matanya lebar-lebar. Enak aja. Gue kan gak jomblo kayak lo. Gue sudah punya pacar, mau gue kemanain pacar gue kalau gue yang dijodohin? Tinggal lo putusin kan gampang. Kalau enggak lo buang aja ke laut samudra. Beres ribet amat hidup lo. Udah. Ini apalagi pakai acara berantem segala. Papa menyela hingga membuat Novia dan Nina saling melempar pelototan mata. Kembali ke topik awal kita. Sambung sang papa. Bau Novia merosot ke bawah. Ayolah, hatinya belum siap menerima orang baru. Novia belum siap, Pak. Masih pengen sendiri. Novia udah gak percaya lagi yang namanya cinta dan laki-laki. Ayolah tolong ngertiin keadaan Novia. Ia berujar lesu, berharap agar papa dan mamanya mengasihani dirinya. Apanya yang gak siap? Apanya yang harus dimengerti? Umur kamu udah cocok, karir kamu udah bagus. Nunggu apa lagi? Kamu mau jadi perawan tua? Mau hidup sendiri sampai tua? Nina kontan membulatkan mata mendengar ucapan mamanya. Walaupun Novia tidak ingin menikah sekarang, ia juga tidak ingin menjadi perawan tua. Amit-amit cambang baik kali mah. Eleh lo banyak gaya. Awalnya nolak ujung-ujungnya lo cinta mati sama pasangan hasil perjodohan itu. Ledek Nina, membuat keenam pasang bola mata menatap tajam ke arahnya. Ia yang tersadar menggaruk tengkuk lehernya yang tidak gatas sembari cengengesan. Gak usah kamu dengerin Nina, tunggu apa lagi? Kamu lihat anak sahabat mama usianya baru saja 21 tahun sudah punya anak. Dan orang tuanya sudah nimang cucu. Di umurnya yang masih 21 tahun, dia udah punya keluarga kecil. Mama juga mau lihat kamu punya keluarga, Novia. Mas, stop, I don't want to get married. Why me? Why don't Nina just get married first? Yes, I really want to get married, but after you, Novia. Ayo dong sayang, Mama ingin sekali punya cucu. Dan kalau sampai kamu menolak perjodohan ini, mau ditaruh di mana muka Mama di hadapan temen arisan Mama, Novia? Pujuk sang Mama. Jika saja ada casting film, maka Novia yakin mamanya akan lolos. Wanita itu terlalu pandai memasang wajah memelas dan sedih. Hingga Novia tidak bisa menolak sekalipun ia tahu itu hanya akting mamanya. Terserah deh. Pada akhirnya, Novia tidak punya pilihan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilakukan kedua orang tuanya adalah yang terbaik untuknya. Walaupun hati Novia menyimpan sedikit keraguan. Angga Baristan Ronald adalah pria berumur 29 tahun yang kini menjabat sebagai prestir di perusahaan keluarganya sendiri. Barista Leonard City. Pria dengan pahatan wajah sempurna yang kerap disapa Angga ini memiliki sikap yang berwibawa, tegas dan juga cuek. Angga hanya tersenyum tipis saja saat beberapa pegawainya menyapa dirinya yang baru saja keluar dari lift lantai 7. Ia memperbaiki tatanan jas yang menutupi kemeja putihnya lalu berbelok ke dalam ruangan meeting. Kontan saja ia disambut dengan dua pria berbadan besar yang berjaga di pintu dengan tundukan kepala. Angga hanya mengangguk lalu duduk di kursi ujung selaku pemimpin meeting kali ini. Bisa kita mulai? Tanyanya tanpa basa-basi. Sekitaran 30 orang yang hadir di sana mengangguk. Meeting penting mengenai kenaikan saham pada Barista Leonard City dimulai.
Cukup lama hingga menyita 3 jam waktu Angga, meeting selesai. Setelah mengucapkan selamat siang kepada Angga, satu persatu orang berpakaian formal itu mulai meninggalkan ruangan. Menyisakan Angga bersama Claudia Permata, sekretaris satu-satunya yang juga adalah sahabatnya. "Jadwal gue hari ini apa aja?" tanyanya, kemudian berdiri dari kursi yang ia duduki. "Hari ini jadwal dikosongin sama bokap lo. Katanya, habis meeting lo langsung pulang saja," jawab Claudia. Menjawab dengan cara bicara non-formal dikarenakan sedang tidak terlibat pekerjaan. Angga mengerutkan alis. Tidak biasanya papinya mengosongkan jadwal Angga tanpa seizinnya terlebih dahulu. Mengangguk, Angga berkata, "Gue ada urusan bentar, lo urus berkas-berkas yang ada di pojok kiri meja gue dulu," ucapnya, yang disambut anggukan oleh Claudia. Angga mulai keluar dari ruangan. Tangan kanannya merogoh ponsel di saku celana formal hitamnya untuk menelpon seseorang. "Papi, kenapa kosongin jadwal Angga hari ini?" tanyanya langsung pada orang di seberang sana yang tidak lain adalah papinya. "Pulang saja, mami sang papi mau ngomong penting sama kamu." Baru saja Angga akan menjawab, panggilan lebih dulu dimatikan oleh papinya. Ia mendengus samar. Novia membolak-balikan buku resep masak dengan tidak semangat. Cewek dengan dress berkerah V itu menumpuh dagu sesekali mendengus atau memajukan bibir kemudian mencebik. Perjodohan yang direncanakan orang tuanya masih terekam jelas di memori Novia. "Buku resep bukan cuma buat dibolak-balik kali," Novia berdecak mendengar suara Raisa. Ia kemudian menaruh buku resep di tangannya ke meja bar, lalu kembali mendengus. Kursi putar tanpa penyanggah yang ia duduki sepenuhnya diputar menghadap Raisa yang tengah sibuk dengan laptopnya. "Raisa, rasanya nikah gimana sih?" pertanyaannya disambut wajah terkejut Raisa. Cewek berpakaian formal itu menghentikan kegiatannya untuk berhadapan dengan Novia. "Buset, mau nikah loh?" tebaknya langsung. Novia memutar mata malas. "Kagak lah, nanya doang gue," sahutnya malas. Kuku-kuku cantik hasil perawatannya menjadi peralihan tatapannya, agar tidak bertatapan dengan Raisa yang kini memicingkan mata. "Tapi kok gue ngerasa lo emang mau nikah ya?" Raisa menaikkan alis. "Bener kan lo mau nikah? Sama siapa? Udah move on dari Angga? Lebih ganteng dari Angga nggak?" Jika saja Raisa tidak gesit menangkap buku resep yang dilempar Novia padanya, maka wajahnya akan menjadi sasaran empuk buku resep itu sebagai pendaratan. "Gue nggak mau nikah dan gue udah move on dari Angga. Ngerti bahasa Indonesia kan loh?" cercah Novia kesal. Raisa terkekeh lalu kembali melanjutkan kegiatannya melihat grafik pemasukan restoran yang cukup berkembang pesat. "Kalau menurut gue nikah itu ada enaknya ada enggaknya juga. Tergantung gimana sudut pandang kita saja," jelas Raisa. Novia menoleh sekilas lalu beralih memainkan ponsel. "Gak usah dijawab, gue cuma iseng tadi." Mengedikkan bahu, Raisa tidak lagi bersuara. Ia tahu sahabatnya itu pasti tengah memiliki pikiran yang membuatnya bertanya tentang pernikahan. Raisa cukup dekat dengan Novia, hingga ia tahu bahwa Novia selalu diteror oleh mamanya dengan pertanyaan, "Kapan nikah?" Percayalah, pertanyaan sederhana itu memiliki dampak buruk untuk jombloan dan jomblowati. Sesuatu yang telah Tuhan takdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Kalimat yang baru saja keluar dari mulut Novia menyita perhatian Raisa hingga ia menoleh menatap Novia dengan alis terangkat. Raisa sedikit mendekatkan wajahnya pada ponsel Novia. Berikutnya ia terkekeh. "Kepoin mantan lagi," ungkapnya yang membuat Novia gelabakan. Apa sih lo?" Novia menyimpan ponselnya secara asal di atas meja. Lagi-lagi ia dipergoki Raisa tengah melihat-lihat Instagram Angga. Kalimat yang baru saja ia lontarkan tadi adalah caption dari foto Angga yang berlatarkan senja. "Belum move on kan loh?" tuding Raisa dengan menunjuk wajah Novia yang mulai memerah. Raisa yakin sekali
Sosok Angga sangat susah Novia singkirkan begitu saja dari hidupnya. Novia menepis telunjuk Raisa di depan wajahnya. Enggak, tadi cuma lewat di beranda aja, gak sengaja baca. Kilahannya mengundang gelak tawa dari Raisa. Novia mendesis kesal. Mengabaikan tawa Raisa, Novia mengambil ponselnya di atas meja, lalu keluar menuju pintu utama. Ia gedek lama-lama bersama Raisa. Kedua tungkai Novia berhenti di luar pintu saat matanya menangkap sosok yang baru saja keluar dari mobil Lamborghini hitam. Berdecak pelan, Novia berbalik untuk kembali masuk. Tetapi panggilan dari orang itu mau tidak mau membuat ia berhenti. Novia! Berbalik lantas melempar senyum kecut pada cowok berjas hitam di depannya. Angga. Novia tidak tahu ini hanya sebuah kebetulan atau apa. Yang jelas ia belum siap bertemu dengan Angga lagi. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Novia berujar formal. Tapi siapa yang tahu bahwa jauh di dalam sana jantungnya berdegup abnormal berdekatan dengan Angga. Apalagi saat aroma maskulin khas Angga tercium di hidung Novia. Angga menggaruk alisnya yang tidak gatal. Ia belum terbiasa dengan nada bicara Novia yang formal. Ferdi ada. Aku kesini karena dia bilang lebih baik ketemu di resto. Sekalian sama kamu katanya. Ferdi Bastian. Dia adalah asisten Novia yang telah bersamanya sejak terbentuknya resto ini. Novia berohria. Ya udah, silakan masuk. Silanya dengan sopan. Saat ia ingin masuk lebih dulu, suara Angga kembali terdengar. Bisa kamu enggak usah seformal ini. Novia diam beberapa detik sebelum ia tersenyum lalu menggeleng. Maaf, ujarnya. Novia, ayolah, kita emang man. Ucapan Angga terpotong saat suara ponsel Novia terdengar. Ia mengangguk saat Novia menatapnya seolah meminta izin untuk mengangkat telepon. Kenapa Ferdi? Sapa Novia. Loh, kok gitu? Kamu gimana sih Ferdi? Ya udah kalau gitu ya nggak apa-apa. Setelah panggilan terputus, Novia menghela nafas dengan menatap ponselnya cukup lama.